Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi parsial dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, berikut contoh data yang diberikan, yakni diketahui frekuensi penayangan iklan melalui media cetak dan elektronik serta perkembangan jumlah ekslam per harian pagi Kartika Bangsa yang terjual dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021. Nah, yang mau dicari nanti dari datanya, yang pertama adalah korelasi antara frekuensi penayangan iklan melalui media cetak dengan jumlah ekslam per harian pagi Kartika Bangsa. Kemudian yang kedua, kita akan mencari korelasi antara frekuensi penayangan iklan melalui media elektronik dengan jumlah ekslam per harian pagi Kartika Bangsa. Nah, berikut data yang diberikan. Nah, tadi datanya ini ada 12 ya, dari bulan Juli sampai bulan Juni. Kemudian iklan media cetak itu adalah X1, kemudian iklan media elektronik adalah X2, dan jumlah X lampar dalam ribuan ini ya, kita misalkan dia adalah Y. Jadi ini adalah data-data yang diberikan. Nah, bagaimana cara mengujinya dalam Microsoft Excel? Mari kita sama-sama mengerjakan di Microsoft Excel. Nah, berikut data-datanya saya sudah pindahkan di Microsoft Excel. Nah, ini tadi ya, berikut dengan jumlahnya. Kemudian adapun rumus korelasi parsialnya ini ya, yang di samping kanan ini adalah rumus korelasi parsial ketika RY X1 X2, maksudnya kita akan mencari koefisien korelasi antara X1 dengan Y ketika X2-nya tetap atau konstan. Kemudian RY X2 X1 kita akan mencari koefisien korelasi ya parabel X2 terhadap Y dengan X1-nya tetap ya. Nah, sebelum mencari koefisien korelasi parsial masing-masing ini, terlebih dahulu kita mau cari nilai koefisien korelasi. Ingat, koefisien korelasinya RY X1 ya, kemudian RX1 X2, kemudian RY X2. Nah, di sini sudah tabel tergambarkan ya. Makanya di sini saya tambahkan nilai yang akan dicari, yakni X1 dikali Y, kemudian X2Y, kemudian X1 X2, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, bagaimana cara mengisi kolom-kolom ini? Pertama, nilai X1Y ini kita peroleh dari, masukkan rumusnya ya, sama dengan X1, ya nilainya 7, itu dikali dengan Y, yakni 35. Kemudian enter, dapat nilai 245. Kemudian kita sorot saja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya semua. Nah, untuk mencari jumlah dari X1 dikali Y, berarti kita masukkan rumusnya sama dengan sum. Ya. Kemudian kita klik data yang pertama ini sampai ke data yang terakhir, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dapat nilainya 8699. Kemudian kita mencari nilai X2 dikali Y, berarti nilai X2-nya yakni 2 dikalikan dengan nilai Y. Ya, jadi sama dengan 2 dikali dengan 35. Ya, lalu enter. Dapat nilainya 70. Kemudian kita sorot saja ke bawah untuk mendapatkan nilainya semua. Nah, dapat ini. Kemudian kita mencari nilai rata-ratanya juga sama dengan sum. Ya, kita klik saja. Ya, kita klik data yang pertama, sorot sampai data yang terakhir, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dapat nilainya. Begitu juga kita mencari X1 X2. Jadi sama dengan nilai X1-nya ini 7, kemudian kita kalikan dengan X2-nya adalah 2, lalu enter. Dapat nilainya 14. Kemudian sorot saja ke bawah. Ya, dapat nilainya. Kemudian kita mencari X1 kuadrat. X1 kuadrat ini berarti nilai ini ya. X1 yang ini 7 kita pangkat 2 kan. Jadi kita masukkan saja rumusnya sama dengan X1 kemudian dipangkatkan dengan 2, lalu enter. Dapat nilainya 49. Lalu kita sorot saja ke bawah semua untuk mendapatkan nilainya. Nah, ini ya. Kemudian kita cari nilai X2 pangkat 2. Berarti nilai yang ini X2 ini yakni 2, kita pangkatkan dengan 2. Jadi sama dengan nilai ini, kemudian kita pangkat 2, lalu enter. Dapat nilainya 4, kemudian kita sorot saja ke bawah. Nah, ini semua. Kemudian terakhir kita akan mencari nilai Y kuadrat, berarti nilai Y kuadrat ini 35, kita kuadratkan. Jadi sama dengan, kita klik 35 pangkat 2, lalu enter. Dapat nilainya 1225. Kita sorot saja ke bawah semua. Nah, ini. Nah, kemudian kita mencari jumlahnya, bisa kita sorot saja ke bawah ini. Ya, sorot saja ke kanan untuk mendapatkan nilainya semua. Nah, itu. Jadi total jumlah dari data yang di atas ini sudah tergambar di sini. Nah, kenapa ini kita butuhkan? Karena kita akan nanti masukkan rumus untuk mencari koefisien korelasi. Jadi saya sudah buatkan di sini dalam bentuk tabelnya RY X1, jadi koefisien korelasi antara parabel X1 terhadap Y. Nah, ini kita bisa lihat di persamaan 3.3. Rumus ini yang kita gunakan.
Nah, sekarang untuk mengisi kolom-kolom daripada tabel-tabel ini, ya, yakni RY X1 berarti kita mencari koefisien korelasi antara X1 terhadap Y, kemudian RY X2 berarti kita mau mencari koefisien korelasi antara parabel X2 terhadap Y, kemudian Rx1 X2 berarti kita akan mencari koefisien korelasi antara parabel X1 terhadap X2. Nah, berikut ini rumus yang kita gunakan ya. Kita akan cari nilainya dengan mengambil nilai yang sudah kita tadi buat dalam tabelnya. Nah, sekarang saya mau mencari RYX1. Jadi kita masukkan rumus yang ini. Kita klik yang di sini ya. Karena ini ada pembilang yang di atas, di bawah yang penyebut. Berarti kita masukkan rumus untuk pembilang. Jadi sama dengan N karena datanya ada 12, berarti kita buka kurung terlebih dahulu. 12 dikali dengan jumlah atau sigma XY, X1Y berarti nilai X1Y itu adalah ini ya, 8659. Kita kali dengan X1Y jumlahnya ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita kurang dengan kita buka kurung lagi. Jumlah Y ya, jumlah Y nya itu adalah ini, kita klik 729. Kemudian kita kalikan dia dengan jumlah X1. Jumlah X1 itu adalah ini 137. Kita klik 137, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Dapat nilainya ya, 4035. Kemudian untuk rumus penyebutnya, karena ini dalam akar ya, jadi kita sama dengan rumus akar SQRT ya, kita klik. Kemudian kita masukkan sesuai rumusnya, jangan salah ya. Jadi kita tambahkan dalam kurung sebanyak 3 kali. Kemudian karena ini n-nya adalah 12, kita klik 12. Kemudian dikali dengan jumlah y kuadrat. Jumlah y kuadrat itu adalah yang ini ya. Kita klik 47.301. Kemudian tutup kurung. Kemudian dikurang dengan jumlah y, kemudian dipangkat 2-kan. Jadi kita dalam kurung, kemudian jumlah y-nya itu adalah ini. Kita klik ini 729, tapi dia dipangkat 2-kan. Kita pangkat 2-kan. Lalu tutup kurung. Kemudian setelah itu ya, kita tutup kurung kembali. Kemudian dikalikan dengan ya, kita buka kurung ya, 2 kali. N-nya adalah 12. Nah, setelah itu ya, 12 dikali dengan jumlah X1 kuadrat. Kita kali dengan jumlah X1 kuadrat yang ini ya. Yang ini 1607. Kemudian tutup kurung. Kemudian dikurang dia dengan jumlah X1 yang dikuadratkan. Jumlah X1 itu adalah ini. Kita buka kurung dulu. Jumlah X1 adalah 137. Kemudian dipangkat 2-kan. Lalu tutup kurung. Nah, kita tutup kurung karena tadi kita buka tutup kurungnya di sini ada 3, maka kita tambahkan tutup kurung lagi 2, sebanyak 2 ya. Kemudian lalu tekan enter. Dapat nilainya ya, 4316,02. Setelah kita dapat nilai pembilang dan penyebutnya, maka kita masukkan saja rumus RYX1. Jadi sama dengan nilai pembilangnya kita masukkan ya. Ini kita klik, kemudian dibagi dengan yang penyebutnya. Kita klik yang ini, kemudian lalu enter. Dapat nilainya 0,93 untuk koefisien korelasi antara RYX1 ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari persamaan di RYX2 yang kita menggunakan rumus 34 yang ini ya. Berarti kita masukkan rumus dari pembilangnya itu sama dengan n-nya itu ada 12. Jadi kita masukkan rumusnya dalam kurung 12, kemudian dikali dengan jumlah X2Y. Jadi jumlah X2Y berarti yang ini ya, 4475. Kita klik, lalu tutup kurung. Kemudian dikurang dengan jumlah Y. Jumlah Y dalam kurung, jumlah Y-nya itu adalah ini. Kita klik 729. Kemudian dikali dengan jumlah X2. Jumlah X2 ini adalah 68. Kita klik 68, lalu tutup kurung. Lalu tekan enter. Dapat nilainya 4128. Nah, kemudian untuk mencari rumus daripada penyebutnya dari rumus ini, berarti kita sama dengan ya, SQRT ya. Kita tulis SQRT karena di akar. Kemudian kita buka kurung sebanyak 3 kali ya tadi, 1, kemudian tambahkan 2. Kemudian kita masukkan rumusnya N, berarti N itu ada 12. Kemudian dikali dengan jumlah Y pangkat 2. Jumlah Y pangkat 2 itu adalah yang ini. Kita klik 47.301. Kemudian tutup kurung. Kemudian dikurang dengan jumlah Y. Jumlah Y-nya adalah ini 729, kemudian dipangkat 2-kan. Jadi dalam kurung jumlah Y-nya ini kita klik,
kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurung. Ya, tutup kurung ya, sebanyak 2 kali ya. Kemudian dikali dengan, kita buka kurung sebanyak 2 kali ya. N nya ini ada 12, kemudian dikali dengan jumlah X2 kuadrat. Jumlah X2 kuadrat ini 428, kita kali dengan 428, kita klik 428, kemudian tutup kurung, kemudian dikurang dengan jumlah X2, kemudian dipangkat 2 kan. Jumlah X2 adalah 68 ya, kita buka kurung, kita klik ini 68, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurung. Ingat tanda tutup kurungnya kita tambahkan, karena tadi di awal diawali dengan 3 tanda tutup buka kurung, kemudian nanti di akhir dengan tutup kurung sebanyak 3 kali ya. Setelah itu kita enter. Nah, dapat nilainya ya, 4303,43. Nah, kemudian baru kita masukkan rumus RYX2 nya. Jadi sama dengan pembilangnya, kita klik, kemudian dibagi dengan penyebutnya ya, lalu tekan enter. Dapat nilainya untuk RYX2, koefisien korelasi antara parabola X2 terhadap Y, sebanyak 0,96. Kemudian untuk persamaan ke 3.5, yakni Rx1 X2. Jadi kita masukkan dengan melihat rumus di persamaan 3.5 yang ini di bawah. Sama dengan ya, kita buka kurung, N itu adalah sebanyak 12, kemudian dikali dengan X1 X2. X1 X2 itu nilainya ini 817 ya, kita klik 817, kemudian tutup kurung, kemudian dikurang dengan ya, kita buka kurung, jumlah X1. Jumlah X1 itu adalah yang ini 137, kita klik yang ini, kemudian dikali dengan jumlah X2. Jumlah X2 adalah 68, kita klik 68, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Dapat nilainya 488, yang 488. Kemudian untuk mencari rumus penyebutnya, nah, kita masukkan rumusnya sama dengan SQRT, kita klik, kemudian kita buka kurung sebanyak, tambahkan lagi kurungnya sebanyak 2 kali, kemudian masukkan nilainya, rumusnya N adalah 12, kemudian dikali dengan jumlah X1 kuadrat. Jumlah X1 kuadrat adalah yang ini ya, kita klik yang ini 1607, kemudian tutup kurung, kemudian dikurang dengan jumlah X1 dipangkat 2 kan. Jumlah X1 adalah ini ya, 137 yang kita klik, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurung lagi sebanyak 2 kali. Setelah itu kita kali dengan ya, yang ini ya, yang samping ini, N nya 12, kita buka kurung dulu sebanyak 2 kali, 12 dikali dengan jumlah X2 pangkat 2. Jumlah X2 pangkat 2 ya, ini 428, kita klik ya, kemudian tutup kurung, kemudian dikurang dengan jumlah X2, kemudian dipangkat 2 kan. Jumlah X2 adalah 68 ya, kita buka kurung dulu, kita klik 68, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurungnya ya, ingat ya, karena tadi diawali dengan 3 tanda buka kurung, kemudian nanti diakhir dengan 3 juga tanda tutup kurungnya. Lalu setelah itu kita tekan enter. Dapat nilainya 513,5. Nah, baru kita masukkan rumus X1 X2 nya, itu sama dengan kita klik saja pembilangnya, kemudian dibagi dengan penyebutnya, lalu tekan enter. Dapat nilainya 0,95 untuk koefisien korelasinya. Nah, setelah itu kita beralih untuk mencari nilai koefisien korelasi parsial antara RY X1 X2. Kita bisa lihat rumus dari persamaan 3.1 ini. Nah, caranya adalah kita masukkan rumus pembilangnya, RYX1 berarti sama dengan RYX1 itu kita sudah dapat tadi ini 0,93, kemudian dikurang dengan RYX2 dikali RX1 X2. Kita klik yang ini ya, kemudian dikali dengan RX1 X2 ya, nilai yang ini, lalu tekan enter. Dapat nilainya 0,023. Nah, untuk rumus penyebutnya kita bisa masukkan rumusnya sesuai dengan persamaan 3.1, yakni sama dengan ya, akar berarti SQRT ya. Kita klik SQRT, kemudian kita buka kurung sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kita masukkan nilainya 1 dikurang dengan RX1 X2, yakni nilainya adalah 0,95, kita pangkat 2 kan. Kita buka kurung dulu, kita klik ini nilai 0,95, kemudian pangkat 2,
kemudian tutup kurung, kemudian nanti kita kali dengan, kita tutup kurung dulu ya, kita kali dengan 1 dikurang RYX2, berarti RYX2 ini nilainya ya, kita buka kurung dulu, kita klik nilainya ini 0,96, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurungnya sebanyak 2 kali ya, sesuai dengan yang di depan ini ya, yang ini tadi ya, lalu tekan enter. Nah, setelah dapat nilai pembilang dan penyebutnya, maka kita masukkan rumusnya di sini untuk mencari RYX1 X2. Jadi sama dengan kita klik saja pembilang, kemudian dibagi dengan penyebutnya 0,09 ini, kemudian lalu enter. Dapat nilainya untuk RYX1 X2 dapat 0,26. Sekarang ya kita mau mencari rumus RYX2 X1 pada persamaan 3.2. Ini kita gunakan rumusnya. Jadi masukkan rumus pembilangnya sama dengan RYX2, berarti nilai RYX2 itu adalah ini 0,96, kita klik, kemudian dikurang dengan ya, kita buka kurung dulu, RYX1 ya, RYX1 itu ini, kita klik, kemudian dikalikan dengan RX1 X2 yang ini, kita klik ya, 0,95, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Dapat nilainya 0,07. Nah, untuk rumus penyebutnya ya, itu sama dengan SQRT, kemudian kita buka kurung, 1 dikurang RX1 X2, X1 X2 itu adalah yang ini. Nah, kita buka kurung dulu, kita klik ini, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan 1 dikurang ya. Kita buka kurung, 1 dikurang dengan RYX1 pangkat 2, RYX1 ini nilainya 0,93, buka kurung dulu, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita pangkat 2, kemudian tutup kurungnya sebanyak 2 kali ya, sesuai yang ada di depan ini, lalu tekan enter. Dapat nilainya 0,11. Nah, jadi untuk RYX2 X1 berarti sama dengan pembilangnya kita bagi dengan penyebutnya sesuai dengan rumusnya ini, lalu tekan enter. Dapat nilainya adalah 0,64. Nah, seperti itu cara-cara bagaimana analisis korelasi parsial menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita sudah dapat nilai RYX1 X2 adalah 0,26, kemudian RYX2 X1 adalah 0,64. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.